Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini Pak Guru akan menjelaskan bagian kedua atau part kedua dari materi aljabar. Oke. Sebelum itu Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat melakukan operasi perkalian pada bentuk aljabar. 2. Siswa dapat melakukan operasi pembagian pada bentuk aljabar. 3. Siswa dapat melakukan operasi perpangkatan pada bentuk aljabar. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, perkalian pada bentuk aljabar. Untuk perkalian pada bentuk aljabar ada beberapa macam perkaliannya ya. Yang pertama adalah perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Kita tahu bentuk konstanta itu adalah bentuk sebuah angka. Jadi ini adalah perkalian antara bilangan dengan bentuk aljabar. Bentuk umumnya seperti ini. Kita misalkan K itu adalah sebuah konstanta, jadi K kita kalikan dengan bentuk aljabar AX, maka hasilnya adalah KAX atau K kalikan AX. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya bentuk konstanta. Ini yang pertama, ini perkalian bentuk konstanta dengan suku 1. Yang bawah ini adalah perkalian bentuk konstanta dengan suku 2. Bagaimana caranya adalah kita kalikan seperti biasa konstanta itu dengan masing-masing suku dalam bentuk aljabar ini. Jadi hasilnya adalah K itu kita kalikan dulu dengan AX, baru setelah itu K kita kalikan dengan B. Jadi hasilnya adalah KAX ditambah KB. Seperti itu ya. Oke, kita ke contoh. Contoh yang pertama, jabarkan bentuk aljabar berikut, kemudian sederhanakanlah. Yang pertama, 4 dikali P ditambah Q. Yang B, 3 dikali buka kurung X dikurang 2, lalu ditambahkan dengan 6 dikali buka kurung 7X ditambah 1. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikannya? Jadi seperti bentuk umum di atas atau rumus di atas. Jadi kita tinggal mengalihkan saja bentuk konstanta, misalnya 4 dikalikan buka kurung P plus Q. Jadi 4 ini kita kalikan P, setelah itu 4 kita kalikan dengan Q. Jadi hasilnya adalah 4 kali P itu 4P ditambah, karena ini tambah, 4 kali Q 4Q. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Selanjutnya yang nomor B. Yang nomor B adalah 3 dikali buka kurung X dikurang 2. Setelah itu ditambah 6 dikali buka kurung 7X ditambah 1. Hasilnya adalah kita kalikan 3 dulu dengan yang di dalam kurung, bentuk aljabar yang di dalam kurung. Jadi 3 kali X sama dengan 3X. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Selanjutnya ditambah 6, ini kita kalikan ke semua bentuk aljabar di dalam kurung. Jadi 6 dikali 7X sama dengan 42X. Selanjutnya 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, setelah bentuk ini kita bisa gampang, tinggal kita setelah ini seperti penjumlahan dan pengurangan aljabar pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini tinggal kita kumpulkan bentuk atau mana yang sejenis dari bentuk aljabar ini.
Kan yang sejenis adalah 3x dengan 42x. Berarti ini yang kita jumlahkan. Selanjutnya adalah negatif 6 ditambah 6. Oke. 3 ditambah 42 sama dengan 45. Berarti 45x. Selanjutnya min 6 ditambah 6. Min 6 tambah 6 kan hasilnya kosong. Jadi 45x ditambah kosong sama dengan 45x. Seperti itu ya, semoga dipahami. Oke, selanjutnya perkalian yang kedua adalah perkalian antara dua bentuk aljabar. Tadi itu perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Sekarang adalah perkalian antara bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Oke. Di sini kita akan ini sebuah bentuk aljabar suku 2 dikalikan dengan aljabar suku 2. Bagaimana cara mengalikannya? Caranya adalah seperti ini. Ini pakai skema ya. Sebenarnya seperti ini. AX kita kalikan dulu dengan CX, setelah itu AX kita kalikan dengan D, setelah itu B kita kalikan dengan CX, setelah itu D kita kalikan B kita kalikan dengan D. Itu ya, ini kali ini ditambah ini kalikan dengan ini, lalu tambah ini dikali ini, lalu yang terakhir ditambah ini kalikan dengan ini ya, semuanya saling mengalihkan. Seperti itu ya, semoga dipahami. Kita lanjut ke contohnya. Contoh, tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut. Yang nomor A, 2x ditambah 3 dikalikan 3x dikurang 2. Yang B, x ditambah 2 dikali x dikurang 2. Oke, kita lanjut. Cara menyelesaikannya adalah seperti ini ya. Kita pakai skema yang tadi, yaitu 2x kita kalikan dulu dengan 3x, setelah itu 2x dikalikan dengan 2, setelah itu dengan negatif 2, setelah itu 3x dikalikan dengan 3x, 3 dikalikan dengan 3x, setelah itu 3 dikalikan dengan min 2. Hasilnya seperti ini. 2x dikali 3x, setelah itu 2x dikali min 2, itu 3 dikali 3x, setelah itu 3 dikali min 2. Oke, kita jabarkan selanjutnya ya. 2x kali 3x sama dengan 6x kuadrat. 2x dikali min 2 sama dengan min 4x. 4 dikali min 2 kan min 4. Jadi min 4x. Kalau ini 2 kali 3 6. X kali x kuadrat, berarti 6x kuadrat. Lalu 3 kali 3x. 3 kali 3 9. Kali x berarti 9x. Lalu 3 kali negatif 2. 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Jadi seperti ini. Selanjutnya yang terakhir ada suku yang sejenis, yaitu min 4x dengan 9x. Jadi kita operasikan keduanya sehingga menjadi min 4x ditambah 9x sama dengan 5x. Jadi hasilnya adalah 6x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor B. Yang nomor B, x ditambah 2 dikali x dikurang 2. Oke, kita pakai cara skema yang tadi. Karena kita lakukan adalah x dulu kita kalikan dengan x, setelah itu x kita kalikan dengan negatif 2, setelah itu 2 kita kalikan dengan x, yang terakhir 2 kita kalikan dengan negatif 2. Seperti itu ya. Kita kalikan, hasilnya adalah x kali x kuadrat, x kali min 2 min 2x.
2 kali X 2X, 2 kali min 2 min 4. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah yang sejenis, yaitu min 2X dikali min 2X dengan 2X kita operasikan. Min 2X ditambah 2X sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah X kuadrat, tinggal sisanya yang X kuadrat dengan min 4. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikurang 4. Seperti itu ya, semoga dipahami. Oke, kita lanjut ke pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar ini kita dapat lakukan dengan membagi atau mencari faktor pembagi dari masing-masingnya. Setelah kita ketemu faktor pembaginya, nanti tinggal bisa kita coret-coret sehingga dia menjadi bentuk yang lebih sederhana. Oke, kita ke contoh. Sederhanakan pembagian bentuk aljabar berikut. Pertama, 3X dibagi 2Y, yang nomor B 6A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi 3A pangkat 2 B. Penyelesaian. Oke. Yang pertama 3XY dibagi 2Y. Oke, kita ubah dulu bentuk per. Berarti 3XY per 2Y. Kita lihat variabel yang sama di sini X dan di sini juga ada X-nya. Untuk lebih mudahnya tinggal kita cari saja. Kan Y dibagi Y sama dengan 1. Sehingga hasilnya ini hilang Y-nya. Sehingga hasilnya adalah 3 per 2X saja. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke 6A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi 3A pangkat 2B sama dengan, kita ubah dulu ke bentuk per. Nah, setelah kita ubah ke bentuk per, selanjutnya adalah kita lihat variabelnya. Pertama konstantanya, koefisiennya dulu. Koefisiennya bisa dibagi tidak masing-masing koefisiennya? Iya, koefisiennya bisa dibagi sehingga kita bisa membagi koefisiennya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Selanjutnya adalah variabelnya. Ingat, yang bisa dibagi adalah variabel yang sejenis. Yang sejenis adalah yang variabelnya itu sama, misalnya A di sini A walaupun pangkatnya berbeda. A ini pangkat 3, A ini pangkat 2. Tinggal kita bagi, ada A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 sama dengan prinsip pembagian perpangkatan, pembagian dari pangkat bentuk dari bilangan itu sama dengan ini ya. Jadi nanti A pangkat 3 ini kita tinggal kurang 2. 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi A pangkat 1. Dan saat A pangkat 1 itu satunya boleh tidak ditulis. Selanjutnya adalah B pangkat 2 dibagi B. B pangkat 2 dibagi B sama dengan B. B pangkat 1, tapi boleh satunya tidak ditulis. Jadi hasilnya adalah 2AB. Seperti itu ya, semoga dipahami. Oke, kita lanjut ke perpangkatan bentuk aljabar. Perpangkatan bentuk aljabar ini sama dengan perpangkatan dari bilangan. Ya, sama caranya kita memangkatkannya. Ya, kasus pertama adalah perpangkatan aljabar dari suku 1. Ya, pada kan aljabar dari suku 1 ini sama konsepnya dengan perpangkatan aljabar pada bilangan, yaitu perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Oke, contoh. Tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar berikut. Yang pertama 2P itu dipangkatkan 2
Selanjutnya adalah min 3x kuadrat YZ pangkat 3, lalu kita pangkatkan dengan 3 seperti ini. Selanjutnya adalah min 5x pangkat 4, ini semuanya kita pangkatkan dengan 3. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya adalah pangkatnya ini, pangkat yang di luar tanda kurung ini adalah pangkat milik semua yang di dalam kurung. Jadi semua yang di dalam kurung ini kita pangkatkan. Jadi 2 ini kita pangkatkan 2, P-nya juga pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. P pangkat 2, P pangkat 2. Berarti 4 kali P pangkat 2 sama dengan 4P pangkat 2. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah min 3x kuadrat YZ pangkat 3. Kita pangkatkan semua dengan 3. Ingat, pangkat yang di luar tanda kurung ini adalah milik semua yang di dalam kurung. Karena negatifnya di luar, nanti kita tidak ikutkan ya. Oke, koefisiennya dulu 3, kita pangkatkan 3. X kuadrat juga kita pangkatkan 3, jadi hasilnya adalah kita kalikan. Y itu kita pangkatkan juga. Nah, ingat, pangkat perpangkatan itu artinya adalah kita kalikan. Pangkatnya masing-masing kita kalikan ya. Kan Y ini sama artinya dengan Y pangkat 1, berarti nanti 1 kali dan dengan 3. Selanjutnya ada Z pangkat 3. Z pangkat 3 kalau dipangkatkan 3 ini sama artinya dengan Z pangkat 3 dikali 3. Nah, kalau sudah seperti ini kan tinggal kita selesaikan seperti biasa. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 2 kali 3 berarti 6, berarti X pangkat 6. 1 kali 3 sama dengan 3, berarti Y pangkat 3. 3 kali 3 sama dengan 9, berarti Z pangkat 9. Jadi hasilnya adalah min 27X pangkat 6, Y pangkat 3, Z pangkat 9. Seperti itu ya. Oke, untuk soal C yang terakhir. Buka kurung min 5X pangkat 3. Semuanya seluruhnya dipangkatkan 2 lagi. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, pangkat yang di luar tanda kurung ini adalah milik semua yang di dalam kurung. Jadi kita pangkatkan yang di dalam kurungnya ini semuanya dengan 2. Yang pertama adalah min 5 pangkat 2. Min 5 pangkat 2 sama dengan 25. Min kali min kan positif, jadi hasilnya positif 25. Selanjutnya adalah 3x. 3x kalau dipangkatkan ini jadinya kali ya. Jadi tinggal kita kalikan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah X pangkat 6. Sehingga diperoleh hasilnya 25X pangkat 6. Seperti itu ya, semoga dipahami. Jangan lupa latihan, silahkan dipelajari. Yang selanjutnya pempakatan aljabar suku 2. Oke, kita perhatikan ini. Kita perhatikan kalau suku 2 ini kita pangkatkan 1, koefisiennya masing-masingnya kan hasilnya 1. 1, 1. Kalau aljabar suku 2 ini kita pangkatkan 2, kita lihat koefisiennya adalah masing-masing suku itu adalah 1, 2, dan 1. Nah, bagaimana kalau dipangkatkan 3? Pangkatkan 3 itu hasil koefisiennya masing-masing sukunya adalah di sini 1, 3, 3, dan 1. Ingat di sini ada 1 di depannya. Dan seterusnya kalau pangkatkan 4, 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah kita lihat pola koefisien tersebut terbentuk dari penjabaran bentuk aljabar A ditambah B dipangkatkan dengan N.
ya, dengan n nya nanti adalah bilangan asli. Nah, nanti kita dapat menyimpulkan seperti ini. Kalau dipangkatkan 0 nanti jadinya 1. Koefisiennya akan jadi seperti ini nanti ya, pola koefisiennya. A ditambah, kalau pangkatkan 1 kayak gini, 1 1. Kalau pangkat 2 1 2 1. Kalau pangkatkan 3 1 3 1. Kalau pangkatkan 4 1 4 6 4 1. Dari mana dapat ini? Ini dapat dari namanya segitiga Pascal. Segitiga Pascal didapat dari penjumlahan dua angka di atasnya. 1 tambah 3, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 1 tambah 2 3, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 1 tambah 3 4. Seperti itu ya. 1 tambah 4 5. Seperti itu ya. Ini namanya segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini adalah kita dengan segitiga Pascal ini kita memperoleh pola koefisien dari perpangkatan bentuk aljabar dari suku 2. Oke, contoh ya. Oke. Jabarkan bentuk aljabar berikut. Nah, ini kan suku 2 ini. 3x ditambah 5 ini pangkatkan 2. Oke, yang nomor A. 3x ditambah 5 dipangkatkan dengan 2. Kita tahu kalau bentuk aljabar suku 2 kalau dipangkatkan 2 menurut segitiga Pascal, pola koefisiennya adalah 1 2 1. Ingat ya, yang ini 1 2 1. Pangkat 2 itu 1 2 1. Sehingga diperoleh 1 2 1 dengan ini dipangkatkan 2. Ini terus yang duanya ini, koefisien duanya ini adalah perkalian antara yang ini suku pertama dengan suku yang kedua ini. Yang terakhir, satu yang terakhir ini adalah perpangkatan dari ini suku yang terakhir 5 pangkat 2. Pertama ini dipangkatkan 2 yang jadi ini. Selanjutnya adalah kalikan keduanya, 3x dikalikan 5. Ini yang untuk yang di tengah, yang melekat di koefisien 2-nya. Yang selanjutnya ada 5 pangkat 2 ini melekat di koefisien 1 yang di terakhir. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 kali, ingat pangkat 2 itu pangkatkan semua yang di dalam kurung ya. 3 pangkat 2 kan 9, berarti 9x pangkat 2 dikalikan 1, hasilnya tetap 9x pangkat 2. Selanjutnya kita kalikan ya, 2 kali 3 6, 6 kali 5 30, dikali x 30x. 5 pangkat 2 25, 25 kali 1 25. Jadi hasilnya adalah 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25. Seperti itu ya, semoga dipahami. Sekarang kita lanjut ke nomor B. Yang nomor B 3, yang nomor B x ditambah 3y dipangkatkan dengan 3. Kita lihat kembali pangkat 3. Pangkat 3 itu pola koefisiennya gimana? Ini pangkat 3, pola koefisiennya adalah 1 3 3 1. Kita kembali lagi ke B. Pola koefisiennya adalah 1 3 3 1. Oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini dipangkatkan 3 yang di depan. Setelah itu adalah yang 3 pertama ini adalah ini pangkat 2 dikalikan dengan ini. Yang untuk 3 selanjutnya adalah ini dikalikan ini, sekarang yang gantian ya. Ini sekarang yang dipangkatkan 2. Yang untuk 3 yang ini, 3 koefisien 3 ini, yang pertama itu yang sebelah sini dulu kita pangkatkan 2 baru dikali yang sini. Untuk yang selanjutnya adalah ini dipangkatkan dikalikan dengan ini ya, gantian dipangkatkan 2 nya. Yang terakhir satunya ini adalah ini dipangkatkan dengan 3.
Lalu dapat bagaimana? Didapat 1 kali X pangkat 3 itu X pangkat 3. Ini keluarkan koefisiennya ke depan, jadi 3 kali 3 buka kurung X kuadrat kita kalikan dengan Y buat kali Y. 3 nya ini pindah ke depan. Selanjutnya adalah pangkat 2. Ini kan pangkat 2 ini milik semua yang di dalam kurung, jadi 3 nya ini juga harus dipangkatkan 2. Jadi 5 pangkat 2 Y pangkat 2. Selanjutnya adalah koefisiennya yang 3 pangkat 2 yang di sini, ini pindahkan ke depan, jadinya 3 kali 3 pangkat 2. Sisanya berkurung, tinggal variabelnya saja, yaitu X dikali Y pangkat 2. Yang terakhir, ingat 3 ini milik semua yang di dalam kurung, jadi 3 pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Satunya kali 1 kan nilainya tetap. Selanjutnya adalah 3 kali 3 9. 3 kali 3 pangkat 2 9 kali 3 27. X pangkat 2 kali Y, X pangkat 2 Y, X kali Y kuadrat, X kali X Y kuadrat. Tinggal kita 3 pangkat 2 27. Jadi hasilnya adalah X pangkat 3 lalu 3 kali 3 karena hasilnya 9 X kuadrat Y, X kuadrat Y ditambah 9 pangkat 2 itu 3 pangkat 2 itu 9 dikali 3 27, berarti 27 X Y kuadrat. Yang terakhir 3 pangkat 2 itu 27. Di 27 Y pangkat 3. Jadi hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat Y ditambah 27X Y kuadrat ditambah 27 Y pangkat 3. Seperti itu ya, semoga dipahami. Sampai di situ saja, silahkan kalian latihan, mohon dibanyak latihannya ya. Bapak Guru cukupkan sampai di sini. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.